Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 dengan judul kali ini yaitu keutamaan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan. Perintah untuk melaksanakan ibadah puasa digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar mencapai derajat takwa. Kewajiban berpuasa itu diperintahkan Allah kepada orang beriman. Karena orang beriman yang mau dan mampu untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Karena targetnya itu sangat mulia, yaitu mencapai derajat takwa. Takwa itu derajat yang paling tinggi dan ukuran kemuliaan seseorang. Sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, di antara hamba-hambaku di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Adapun keutamaan bulan Ramadan itu banyak sekali. Di antaranya Ramadan itu disebut dengan Sahrul Ibadah, artinya bulan untuk melaksanakan ibadah. Karena peluang bagi kita di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Mungkin di luar Ramadan kita tak sempat untuk membuka Al-Quran, tak sempat berpuasa, atau jauh dari masjid. Maka ketika Ramadan datang kita terangsang kembali, termotivasi untuk memperbanyak ibadah. Karena memang musimnya, itu musim untuk beribadah. Sehingga wajar kalau Ramadan itu disebut dengan Sahrul Ibadah. Lihatlah masjid-masjid luar biasa di luar Ramadan dalam keadaan kosong, hanya beberapa saf saja orang melaksanakan ibadah, apalagi subuh dan isya. Tapi ketika Ramadan datang, saat pelaksanaan salat wajib, apalagi salat tarawih, berduyun-duyun umat Islam datang untuk melaksanakan salat tarawih. Demikian pula halnya amal-amal yang lainnya, termasuk juga tilawatil Quran, kemudian juga berinfak dan sedekah. Sehingga Ramadan itu memicunya untuk melaksanakan ibadah lebih banyak lagi. Yang kedua, Ramadan itu disebut juga dengan Sahrul Ghufran, artinya bulan ampunan. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah ini banyak dosa dan kesalahan. Nah, dosa dan kesalahan itu peluangnya dengan cara bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Ramadan adalah tempat yang tepat agar kita bisa bertobat kepada Allah sehingga dosa-dosa kita itu bisa diampuni dan kita termasuk hamba yang jauh dari dosa dan maksiat, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Yang ketiga, Ramadan disebut dengan Sahrul Mubarak, artinya bulan yang banyak mengandung berkah. Bukan berkah bulannya, tetapi amal-amal yang dilakukan itu banyak diberikan oleh Allah
beberapa keutamaan. Nah, berkahnya ini menjadikan orang yang beriman untuk melaksanakan amal-amal yang lain. Walaupun di bulan lain dia tidak melaksanakan, tapi di bulan ini dia terangsang untuk mengamalkannya. Sebagaimana digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW, seperti melaksanakan sholat sunnah di luar bulan Ramadan pahalanya 1. Tapi ketika dalam bulan Ramadan, ibadah sunnah itu nilainya sama dengan ibadah wajib. Apalagi ibadah wajib, tentu nilainya lebih besar lagi. Demikian pula halnya memberi orang berbuka saat bulan puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, 1 huruf bernilai 10 ganjaran. Maka di bulan Ramadan 1 huruf berlipat-lipat ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT. Berinfak begitu juga di luar bulan Ramadan dinilai 1 rupiah, tapi di dalam bulan Ramadan dia akan berpahala 700 pahala. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan ada 1 bulan, ada 1 malam di bulan Ramadan ini yang nilainya sama dengan 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga wajar Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Yang keempat, Ramadan disebut juga dengan Syahrul Huda, yaitu bulan petunjuk. Karena memang datangnya petunjuk Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itulah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai furqan. Sehingga wajar Ramadan disebut dengan Syahrul Huda, bulan diturunkannya petunjuk. Yang kelima, Ramadan disebut dengan Syahrul Jihad, yaitu bulan perjuangan. Sehingga seorang muslim ketika dia di bulan Ramadan bukan berarti untuk bermalas-malasan, tapi peluang bagi dia untuk melaksanakan amal lebih banyak lagi walaupun dalam keadaan puasa. Bahkan Rasul dan para sahabat di bulan Ramadan lah terlaksananya jihad, sebagaimana perang Badar, Hunain, Tabuk, Mu'tah, dan Fatu Makkah. Sehingga wajar disebut dengan Ramadan dengan Syahrul Jihad. Yang terakhir, Ramadan disebut dengan Syahrul Fat, yaitu bulan kemenangan. Peluang bagi seorang mukmin untuk melaksanakan jihad, perjuangan, dan perjuangan itu memperoleh kemenangan. Sehingga Ramadan layak disebut dengan Syahrul Fat, Syahrul bulan kemenangan. Bahkan kalau kita perhatikan sekian jihad yang dilakukan oleh Rasulullah itu diraih kemenangan di bulan Ramadan. Bahkan kita ketahui ketika Indonesia melaksanakan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan yang merupakan kemenangan bagi umat Islam, bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda sehingga meraih kemenangan disebut dengan kemerdekaan. Saudara pendengar, saudara pemirsa di mana saja Anda berada, demikian kultum Ramadan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya
dan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.